Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Salman Yusuf MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Di sini kami akan memaparkan materi tentang Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Saudara Aryo, yang kedua ada Saudara Gunawan, yang ketiga ada Saudari Aulia, yang keempat ada Saudara Nazib, yang kelima ada Saudara Siti Muawiyah, dan yang keenam ada Siti Ulinwa, dan yang ketujuh ada saya sendiri, Rizal Barkah. Baik, pemaparan materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudara Gunawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, saya akan memulai materi yang pertama, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau yang disebut dengan Baznas. Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 8, nomor 8 tahun 2001, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, Baznas memiliki tugas dan fungsi yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang dikumpulkan oleh umat Islam. Objek yang menjadi sasaran dan penerimaan dan pengumpulan oleh Badan Amil selain zakat terdapat pula infak dan sedekah. Yang kedua, peran Baznas. Peran Baznas diantaranya yaitu yang pertama, pengelola pengumpulan zakat. Peran Baznas sebagai pengelola pengumpulan zakat atau amil zakat, bahwa amil zakat adalah aparat lembaga zakat yang merencanakan, mengumpulkan, mengamankan, dan menyalurkan harta zakat. Yang kedua, distribusi zakat. Distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta, yaitu mustahik. Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang salah satu tujuannya adalah mewujudkan dan mengangkat kesejahteraan ekonomi mustahik. Salah satu programnya adalah zakat, infak, dan sedekah. Diwujudkan dengan pengembangan usaha ekonomi seperti bantuan modal usaha. Selanjutnya, dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Bantuan sesaat atau konsumtif. Penyaluran kepada mustahik tidak disertai target kejadian kemandirian ekonomi atau pemberdayaan dalam diri mustahik, jadi bantuan tersebut hanya dipakai untuk konsumsi, bukan menjadi modal usaha. Yang B, yaitu adalah pemberdayaan produktif. Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini, disertai dengan pembinaan atau pendamping atas usaha yang dilakukan. Jadi, bantuan yang diberikan kepada mustahik dimanfaatkan menjadi modal usaha. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Aryo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Untuk yang selanjutnya, tugas Baznas sendiri bukan hanya untuk mengelola atau mendistribusikan saja. Berikut adalah tugas dari Baznas. Yang pertama yaitu menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat. Yang ketiga, menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Yang keempat, melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, serta pendistribusian dan pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat tingkat kabupaten atau kota dan kecamatan. Yang kelima, menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan juga edukasi pengelolaan zakat tingkat nasional dan provinsi. Oke, yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Nazib. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya, kendala Basnas dalam pengelolaan zakat. Dalam pengelolaan zakat, hingga kini belum memberikan hasil yang optimal. Adapun kendala-kendala tersebut adalah yang pertama, minimnya sumber daya manusia. Lembaga amil membutuhkan sumber daya manusia atau yang disebut SDM yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat dikelola secara profesional, amanah, akuntabel, dan transparan. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat yaitu minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdaya guna dalam perekonomian. Selanjutnya. Lembaga Amil Zakat atau yang disingkat LAZ. Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina, dan dilindungi pemerintah. Lembaga Amil Zakat sendiri memiliki forum antar lembaga amil zakat yang mana forum ini memiliki fungsi untuk saling bertukar pikir antar lembaga zakat dan membahas tentang bagaimana perkembangan zakat di Indonesia. Adapun syarat-syarat dapat didirikannya lembaga amil zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbadan hukum. Yang kedua, memiliki data muzaki dan mustahik. Yang ketiga, memiliki program kerja. Yang keempat, melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit. Berikut lembaga amil zakat resmi yang telah terdaftar dalam daftar lembaga amil zakat di Indonesia. Yang pertama, yaitu Dompet Duafa Republika. Yang kedua, Inisiatif Zakat Indonesia. Yang ketiga, NU Care Lazis NU atau Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Nahdlatul Ulama. Yang keempat, Lazis MU atau Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Sekian, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Aulia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi berikutnya, yaitu Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat memiliki fungsi yang tidak berbeda. Yang pertama, mencatat masyarakat yang wajib menunaikan zakat, yaitu muzaki. Yang kedua, mencatat masyarakat yang bisa menerima hasil penghimpunan zakat, yaitu mustahik. Yang ketiga, menerima dan menghimpun zakat dari badan atau perorangan. Yang keempat, mendata zakat yang keluar dan masuk. Dan yang kelima, membagikan zakat yang telah terkumpul kepada para mustahik.
Nah, kehadiran lembaga amil zakat dan badan amil zakat ini membuat masyarakat lebih mudah untuk menyalurkan zakatnya melalui pengelolaan profesional. Apalagi saat ini, lembaga amil zakat dan badan amil zakat di Indonesia sudah menyediakan layanan zakat online yang memungkinkan masyarakat menuntaskan kewajiban zakatnya kapanpun dan dimanapun. Prosesnya pun jauh lebih mudah dari zakat konvensional pada umumnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu perbedaan lembaga amil zakat dan badan amil zakat. Lembaga amil zakat merupakan kelompok yang mengelola zakat dengan status swasta. Sementara Badan Amil Zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk berdasarkan usulan pemerintah. Fatwa tentang amil zakat. Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat. Pertama, ketentuan hukum. Yang pertama yaitu amil zakat adalah yang A, seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Yang B, seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Yang kedua, amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut. A, beragama Islam. Yang B, mukallaf atau berakal dan balik. Yang C, amanah. Yang D, memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat. Yang ketiga, ada amil zakat memiliki tugas. Tugas-tugasnya diantara lain yang pertama, penarikan atau pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Yang B, pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat. Yang C, pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar dan termasuk pelaporannya. Baik, slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ulin. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah nomor 4. Pada dasarnya, biaya operasional pengolahan zakat disediakan oleh pemerintah atau ulil amr. Nomor 5. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah atau disediakan oleh pemerintah, tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengolahan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran atau diambil dari dana di luar zakat. Yang keenam, kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau fisabilillah dalam batas kewajaran, profesional, dan sesuai dengan kaidah syariat Islam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ulin atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Siti Muawiyah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu poin yang ke-7, amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran. Poin ke-8, amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
Dan poin yang ke-9 yaitu amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta zakat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.